Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ahmadu wa asta'inuhu wa a'udzu wa tawakkalu 'ala Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Mengawali untuk meninjau mungkin yang bisa kita rujuk itu adalah doa-doa Nabi yang terkait dengan masalah wafat. Salah satunya itu dari riwayat Anas bin Malik yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Itu Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junub wal judam wa sayyidil asqam. Kalau dilihat ini kan Nabi berdoa, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari penyakit kulit dan juga penyakit gila, junun, judam dan penyakit kusta, wasaidul asqam dan juga penyakit berat lainnya. Dari riwayat ini sebenarnya kita tahu bahwa waktu itu ada wabah penyakit kusta dan penyakit kulit. Pada doa Nabi itu, Nabi berdoa itu berarti pada waktu itu ada wabah penyakit. Nah itu juga di dalam riwayat Bukhari itu disebutkan ya, tentang masalah ini. Jika kamu mendengar satu wabah itu melanda satu wilayah, satu daerah, maka janganlah kamu memasukinya. Dan yang ada di wilayah yang terjadi pandemi itu, janganlah kalian keluar dari situ. Ini dua hal yang tentang masalah penyakit kusta. Lalu kemudian ada juga riwayat Usama bin Zaid yang dia menerima cerita dari Sa'ad dari Nabi yang tentang masalah riwayat penyakit taun. Saya kira mungkin masalah riwayat penyakit taun itu penyakit yang timbul nala yang hitam-hitam itu saya kira kita sudah mengenal semua tentang riwayat taun. Begitu pula dari riwayat Ibnu Mas'ud tentang masalah penyakit kudis. Zaman Nabi juga ada seorang Arab Badui itu mengatakan begini, ya Rasulullah, ini sesungguhnya sumber penyakit kudis ini adalah dari onta. Tapi kemudian Nabi mengatakan, lalu siapa yang melalui onta itu? Lalu kemudian oleh kata dialoglah, Nabi itu mencari mata rantai. Orang yang memiliki sumber pandemi itu dia harus disembuhkan dulu. Jadi dicari dulu mata rantainya, siapa yang sakit. Nah dari riwayat Ibnu Mas'ud yang sangat populer dalam hadis muttafaqun alaih ini, itu menunjukkan bahwa pada masa Nabi itu banyak sekali sebenarnya wabah penyakit. Ada juga di dalam riwayat Ibnu Abbas, ya ini sampai menjadi asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 43 itu tentang cacat air. Itu juga pernah terjadi dalam hadis Bukhari juga. Dan juga salah satunya itu ada riwayat dari Asma yang menceritakan dulu ada seorang wanita datang kepada Nabi lalu dia menceritakan, aku punya seorang putri yang dia kena campak. Tapi kemudian dia ini mau menikah, maka bolehkah aku menyambung rambutnya? Tapi kemudian Nabi mengatakan, Allah membenci orang yang menyambung rambutnya. Artinya Nabi mengatakan untuk menyambung rambutnya itu dalam arti dia masih punya penyakit campak, lalu dia menikah, dia akan memberikan penularan. Nah sebenarnya dari beberapa riwayat itu menunjukkan bahwa wabah penyakit itu pada masa Nabi itu sudah pernah terjadi. Tentu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, dengan Ubaidillah dan sebagainya itu baik pada masa-masa sahabat. Tapi dari riwayat doa itu ada yang cukup menarik gini. Namanya doa Rifil Ahmad. Nabi itu mendengarkan bahwa cucunya Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib itu sakit, panasnya tinggi. Menurut sekarang sudah sekitar 38 sampai 38,5, 39, jadi panasnya tinggi sekali. Maka kemudian Nabi itu menyuruh cucunya itu bertanya kepada
putrinya Fatimah Az-Zahra, lalu kemudian ditunjukkan itu. Nah ketika Nabi melihat itu ada makhluk, dan makhluk itu makhluk gaib, itu merangkul Sayyid Husain. Kemudian Nabi mengatakan, "Man anta, siapa kamu?" Lalu makhluk mengatakan, "Ana Rihil Ahmar, aku inilah angin merah." Tidak lama kemudian Jibril itu datang, bercerita kepada Nabi, angin merah ini itu pernah pada zaman Nabi Sulaiman itu turun dan ditemui oleh Nabi Sulaiman. Lalu kemudian Nabi Sulaiman itu menanyakan tentang Rihil Ahmar. Rihil Ahmar itu bercerita bahwa siapa yang dia hadiri, yang dia rangkul itu, maka dia akan mengalami panas yang tinggi, bahkan dia bisa stroke, dia bisa meninggal seketika. Itu namanya Rihil Ahmar. Lalu kemudian Jibril itu menceritakan kepada Nabi, dulu Nabi Sulaiman itu berdoa gini, Allahumma inni a'udzubika min Rihil Ahmar wahdamil aswad wada'il akbar wasaidil asqab. Nabi itu pernah berdoa, Nabi Sulaiman itu, ya Allah, aku berlindung padamu dari Rihil Ahmar, angin merah, wada'il aswad, wada'il aswad, dan juga darah hitam, wada'il akbar, dan juga penyakit-penyakit besar yang lain. Jadi dari doa itu lalu kemudian kita paham bahwa pada masa Nabi itu sudah ada wabah-wabah semacam ini, penyakit-penyakit itu. Tapi Nabi waktu itu hanya dengan berdoa. Nah ini ada satu cerita yang pernah saya dengar dari dari saya Ahmad dari Kufron. Itu pernah menceritakan begini tentang asbabul mulknya di Khomsatun. Itu Ali Khomsatun. Jadi Nabi itu setelah mendoakan Sayyid Husain dan sembuh, lalu kemudian Nabi itu mendengar bahwa penyakit ini ternyata menyebar. Banyak yang terkena panas itu, sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu juga penyakit sampai terserang panas. Maka kemudian karena ada wabah ini, Nabi mengajak keluarganya, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, lalu kedua putranya Sayyid Hasan dan Sayyid Husain, ini diajak berdoa oleh Nabi. Nah ketika diajak berdoa Nabi ini, lalu kemudian wabah itu hilang dari Madinah. Itulah kemudian muncul doa li khamsatun utnibiha kharul wabah khatimah al-Mustafa wal Mu'adro wabnahuma wa Fatimah. Artinya begini, ada 5 tiang orang yang berdoa yang itu dikabulkan oleh Allah, yang dia itu orang yang dicintai oleh Allah. Doa dari 5 orang itu yang dia bisa mengusir wabah sehingga khatimah, berakhirlah wabah itu. Siapakah itu? Al-Mustafa Nabi Muhammad wal Mu'adro Sayyidina Ali bin Abi Thalib wabnahuma, 2 anak mereka yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wa Fatimah, dan juga Fatimah. Doa inilah yang kemudian diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dulu itu para ulama kalau ada bapak ya doa di Fasatun itu, karena itu dulu 5 orang itu berdoa wabah itu hilang dari Madinah. Nah sehingga itu dulu itu kelilinglah dari desa ke desa itu para ulama itu mendoakan doa itu di Fasatun. Tapi sekarang ini lain, anak-anak itu pakai musik sahur begitu. Tidak ada apa malah itu anak-anak ini tidak baca Al-Qur'an. Itu kira-kira seputar sejarah itu. Saya hanya meninjau dari segi doa-doa Nabi. Berarti pada masa-masa itu ada wabah penyakit dan oleh Nabi doakan itu. Nah kemudian yang kedua itu ada ikhtiar juga. Ikhtiar itu lebih mengatakan kalau terjadi wabah, janganlah kalian memasuki wilayah itu, dan yang aktif itu jangan sampai keluar, karena itu akan menularkan. Berarti itu ada karantina yang sekarang mungkin kita kenal namanya PSBK, PSBB, ya itu semacam physical distancing atau social distancing gitu. Itu mungkin semacam itu. Dan ini juga terjadi pada masa Khalifah Umar, yaitu ketika akan memasuki Syam, itu waktu itu gubernurnya adalah sahabat Zubair. Yang waktu itu baca Ibnu Al-Jahra itu
itu dikatakan oleh Sayyidina Umar tidak berani masuk ke Syam karena di situ ada wabah. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Ubaidah, kamu sebaiknya pergi ke Madinah, keluar kamu dari situ karena di situ ada wabah. Lalu sahabat Ubaidah yang menjadi gubernur waktu itu, dia mengatakan, aku tidak mungkin meninggalkan rakyatku. Makanya kemudian dia kena wabah, dia meninggal. Ketika dia meninggal diganti oleh Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal akhirnya juga meninggal. Mu'adz bin Jabal kemudian digantikan gubernur Syam itu oleh Amr bin As. Nah, ketika Amr bin As itulah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana ini Amr? Sedangkan dua gubernur itu sudah meninggal karena wabah ini. Wabah ini sangat ganas. Bagaimana kamu? Maka kemudian Amr bin As melakukan ijtihad karena dia pernah mendengarkan dari Rasulullah. Lalu kemudian Amr bin As mengatakan, pisahkan orang, dan yang sehat pergilah ke bukit-bukit. Pergilah ke bukit-bukit, jangan kumpul dengan yang sakit. Setelah itu kemudian wabah itu bisa teratasi. Nah, itu physical distancing itu pernah diijtihadi oleh Amr bin As, sehingga Umar bin Khattab mengatakan, sungguh Amr bin As itu adalah seorang pemimpin, sehingga dia itu layak untuk pemimpin. Jadi apa itu ya? PSBB atau sekarang ekstrimnya katanya lockdown. Kalau lockdown itu ekstrim. Lockdown itu di atasnya PSBB. Lockdown itu ditutup. Jadi sudah ditutup betul, toko-toko ditutup, semuanya ditutup. Pokoknya lockdown itu luar biasa. Mungkin kita ini semi lockdown. Ya, PSBB itu karena apa? Ya, orang masih ke pasar boleh, ya. Orang beribadah di masjid masih boleh, ya, seperti saya yang menggunakan. Nah, mungkin itu sebagai pengantar untuk melihat sejarah. Saya hanya melihat dari doa-doa saja. Jadi sejarah-sejarah itu bahwa memang wabah itu ada pada masa Nabi, masa sahabat, dan sampai sekarang. Saya kira mungkin itu. Nanti yang lainnya mungkin dari Ustaz Taman, Ustaz Qasim bisa memberikan tambahan-tambahan tentang mana terkait dengan masalah historis wabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.